bagaimana kita menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sungguhnya istilah ini dikemukakan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam satu kitabnya yang sangat qayyim, yang sangat luar biasa, yang berjudul Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Bagaimana kita menapaki jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan dan melalui tahap-tahap pendakian kita untuk menggapai apa yang disebut dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatih yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di antara tapak-tapak yang paling penting, bahkan ini adalah bagian yang paling utama, maksud kami bagian yang pertama dalam menapaki jalan salikin ini, jalan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah dan keridhaannya, yaitu apa yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan ungkapan al-yaqadah. Apakah itu al-yaqadah? Ya, ini adalah berarti keterjagaan. Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin bangunkan orang yang sedang tidur, ya, kita katakan istaiqidh. Bangunlah, bangkitlah, ya. Jangan tidur. Istaiqidh, la tanam. Seperti adik kita yang di sudut sana, ya. Bangkit, istaiqidh, la tanam, ya. Coba lihat ke sini, ya. Nonton-nonton dulu Ruas TV, kita bincang-bincang iman sejenak, mudah-mudahan Allah bangkitkan jiwa kita kepada kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-yaqadah? Ibnul Qayyim rahimahullah, ini saya ingin kutipkan secara lebih lengkap, ya. Ungkapannya ini sulit kalau sekedar kita rekayasa dalam bahasa kita yang terlalu sederhana, ya. Maka tidak mengapa saya ingin bacakan dalam versi bahasa Arabnya, kemudian kita coba terjemahkan secara bebas dan sederhana. Beliau mengatakan manzilatul yaqadah, satu tahapan, satu tingkat yang namanya tingkat yaqadah, keterjagaan, ya, kewaspadaan. Beliau mengatakan begini, innal i'lam annal 'abda qabla wusulid da'i ilaihi fi naumil ghaflah. Sungguhnya seorang hamba itu, sebelum datangnya penyeru yang membangunkan dia, sebelum datangnya orang atau petunjuk Allah kepadanya, belum terjamah dengan hidayah, ibarat dia seperti orang yang tertidur. Ya, fi naumil ghaflah. Qalbuhu naim. Tapi orang ini bukan seperti yang bukan tertidur fisiknya, tapi hatinya yang tertidur. Wa tarfuhu yaqadan. Subhanallah, orang yang tertidur hatinya, kadangkala matanya melek. Matanya melihat dengan tajam, tetapi hatinya yang tertidur. Fasaha bihi an-nasih. Maka dia diperingatkan oleh seorang yang datang memberi peringatan. Fa asma'ahu da'iyan najah. Maka diperdengarkan kepadanya panggilan keselamatan, panggilan keberuntungan. Wa adzana bihi al-muadzin wa adzana bihi muadzinur rahman. Maka azanlah muazzin yang diperintahkan oleh Sang Rahman, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan. Ini adalah berarti bahwa orang yang belum menapaki jalan peribadatan ini ibarat seperti orang yang tidur. Maka fase pertama, ya, daripada fase-fase menuju kepada Allah adalah bangun dulu. Iya. Bagaimana maksudnya orang bangun dulu ini? Ya. Orang bangun itu berarti ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Ya. Dia merasa sudah tidak nyaman untuk terus tidur. Bayangkan kalau ada orang yang tertidur nyenyak, kemudian kita gelitik. Ya. Kemudian kita teriak di telinganya. Panggil, bangun, bangun, bangun. Demikianlah ibaratnya hati manusia ketika belum dijamah oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibarat orang yang tertidur, hatinya tertidur. Ya. Maka datanglah nasihat, datanglah peringatan, mengganggu keterlelapannya di dalam
jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini, fa awwalu maratibi hadzal naim al-yaqadah wal intibah minan naum. Fase pertama yang dilalui oleh sang orang tertidur ini adalah fase yang disebut al-yaqadah wal intibah, mulai terjaga, terganggu di tidurnya. Apa yang dimaksud? Inzi'ajul qalbi li rawatil intibah min raqadatil ghafilin. Walillahi ma anfa'a hadhihi ar-raw'ah wa ma a'dama qadruha wa ma a'dama qadraha wa khataraha wa ma ashadda i'anataha 'ala suluk. Subhanallah. Ini ketergangguan yang sangat luar biasa manfaatnya. Jadi orang yang berada di dalam kelelapan, jauh dari Allah, tertidur sudah jauh dari Allah, maka diganggu tidurnya, harus diganggu tidurnya. Ketika dia merasa terjaga, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kalau kita ini asyik ya, berkehidupan dunia, berada di atas semua kenikmatan, ibarat seperti kita ini berada di dalam bus yang berjalan di atas jalan tol yang lurus, tapi ternyata arahnya bukan ke arah di mana kita ingin berlabuh di situ. Ya, dia membawa kita semakin jauh. Maka perlu ada kesadaran. Inilah yang disebut dengan al-yaqadah. Kesadaran inilah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu selalu harus ada pada diri kita. Kita tidak boleh merasa terlalu nyaman di, ya ini orang biasa istilahkan, berada di zona nyaman. Tapi zona nyaman dalam keterjauhan dari Allah. Zona nyaman berada dalam kemaksiatan. Zona nyaman berada dalam kealpaan, kelalaian. Na'udzubillah. Ini yang sangat berbahaya. Maka kalau kita merasakan ada ketidaknyamanan di dalam bermaksiat, na'udzubillah, ketidaknyamanan dalam kelalaian, ketidaknyamanan dalam kondisi tidak melakukan kewajiban, itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang kata Ibnul Qayyim, ma ashadda i'anataha 'ala suluk. Alangkah besar ya manfaatnya, rasa ketergangguan pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan dan kelalaian. Subhanallah. Kalau ada di antara kita dan kita tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita merasa terusik dengan kesalahan itu. Dan kita pun berhenti. Inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu sifatnya adalah ya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil, mereka serta-merta mengingat Allah. Bagaimana mereka bisa serta-merta mengingat Allah? Ketika mereka sedang dalam puncak-puncak kemaksiatan, itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah the gift from Allah Subhanahu wa taala. Allah mau usik dia dalam ya, establish-nya dia di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dalam kenyamanannya dia merasakan kemaksiatan kepada Allah. Allah usik sehingga dia tidak merasa nyaman. Rasa tidak nyaman bermaksiat. Rasa tidak tenang dalam melakukan pelanggaran. Itu adalah inzi'aj, rasa terganggu yang sangat kita butuhkan untuk meniti jalan ini. Ya, dan subhanallah, orang yang merasa selalu tidak nyaman melakukan kemaksiatan, itu adalah orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki apa yang disebut dengan yaqadah. Ada kepekaan. Betul Ibu? Ya. Ibu yang di sana mungkin mengatakan, ya, kepekaan Ustadz. Betul, itu yang ingin saya katakan. Ada kepekaan rasa ketika kita melakukan satu kesalahan. Ibaratnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat seperti kain putih seperti ini. Ketika ada satu tinta ya yang mencoret, dia langsung kelihatan. Seperti hati yang bersih, ketika dia tercoret dengan sesuatu maksiat, maka dia akan terasa. Oh ini bukan yang benar ini ya. Ya, that's not right ya. Hada khata'. Nah, tidak benar yang saya lalui saat ini. Saya harus berubah. Saya merasa terganggu. Saya merasa tidak nyaman.
rasa tidak nyaman itu sekali lagi adalah sesuatu yang sangat besar, ya, manfaatnya, dampaknya secara positif bagi jiwa-jiwa manusia yang ingin terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus istilahnya memanfaatkan rasa apa? Rasa bersalah ini, rasa tidak nyaman ini, kepekaan atas ketidakbaikan ini pada diri kita. Bahasa kerennya orang biasa bilang mengkapitalisasi. Iya. Artinya potensi yang sudah ada ini menjadi capital, menjadi modal kita untuk kita manfaatkan. Jangan ya setelah ada rasa terganggu melakukan kemaksiatan kita bilang kita lawan itu dan kita katakan ya nggak apa-apa. Ya ini kan biasa. Ya, akhirnya kita lakukan lagi. Tidak. Ketika kita sudah merasa terganggu, maka ingat, lakukan 4 hal ini. Ya, kita lakukan 4 hal ini. Inilah bagian yang sangat penting untuk kita mulai langkah kita. Yang pertama, bertobat. Apa yang dimaksud bertobat? Berhenti. Stop. Lakukan kemaksiatan itu. Kalau Anda merasa terganggu ketika melakukan kemaksiatan, berhenti. Ya. Kemudian minta ampunan Allah, beristighfar, ya. Dan segera melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan perbuatan buruk itu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan buruk. Wal masaib al mukaffirah. Dan kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, entah sakit, entah rugi perdagangan, maka ihtisab kepada Allah. Oh, ini berarti Allah ingin saya kembali kepada jalur yang benar. Ya, saya merasa nyaman melakukan maksiat, naudzubillah, pada saat semua fasilitas ini ada. Allah cabut fasilitas ini. Ya, bukan berarti Allah benci saya, tapi ternyata Allah sayang saya. Ya, agar saya berhenti daripada perbuatan ini. Itu adalah mengkapitalisasi rasa bersalah kita, ketidaknyamanan kita, ya kewaspadaan kita, ya qadhah, kita bangkit, kita terbangun, ya, untuk kemudian berhenti daripada perbuatan maksiat itu. Maka dilakukan 4 hal ini: bertobat, beristighfar, dan melakukan apa yang bisa menghapuskan dosa. Dan ketika kita ditimpa musibah, kita jadikan itu sebagai pemicu bahwa kita ternyata ditarik oleh Allah, walaupun dengan hentakan, agar kita segera selamat daripada kubangan kemaksiatan yang mungkin nampak indah dan menarik, tapi sungguhnya dia menjatuhkan, menenggelamkan, dan mematikan diri kita, mematikan hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik dan sangat menarik dan pasti menarik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertobat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menyebutkan tentang dosa-dosa syirik, pembunuhan, ya, dan zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihan, kemudian beramal dengan amalan yang baik, amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim. Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Berkata para ulama kita, kata-kata yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah mengganti perbuatan buruknya dengan kebaikan, bukan sekedar ya bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Bukan sekedar Allah menghapus dosanya. Tapi kata-kata yubaddil ini berarti Allah mengganti. Bagaimana maksud mengganti? Salah satu tafsirnya kata para ulama adalah Allah mengganti catatan buruknya dengan catatan kebaikan. Allahu Akbar. Sehingga nanti dari akhirat dia akan melihat catatan amalan-amalannya. Ada amalan-amalan yang dia merasa mungkin tidak pernah merasa melakukannya di dunia. Taruhlah, wallahu ta'ala alam, kita ambil sampel untuk mempermudah pemahaman kita. Ya. Sampai dia mati orang soleh itu tidak pernah menunaikan ibadah haji. Tapi ternyata di dalam catatan kebaikannya ada ibadah haji. Loh, saya tidak pernah haji. Ternyata dia dapatkan pahala haji. Kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perbuatan buruknya. Inilah yang dimaksud dengan yubaddilullahu
sayyi'atihim hasanat. Dan inilah yang kita ingin kejar. Inilah yang kita ingin kejar di dalam ya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan di bagian terakhir daripada pengantar kita ini bahwa tahapan-tahapan ini, kelas-kelas ini, tingkatan-tingkatan ini bukan berarti bahwa Anda melewatinya seperti melewati satu kegiatan pendidikan, di mana kalau Anda sudah tamat SD, Anda masuk SMP, tidak ada lagi kamusnya kembali SD. Ya, bukan berarti begitu. Tetapi tahapan-tahapan ini, tahapan pertama disebut yaqadhah, bangkit hatinya, terjaga jiwanya. Tidak berarti setelah kita lewati tahapan itu, kita belajar lagi yang lain, kita katakan bahwa saya tidak butuh lagi. Yaqadhah. Yaqadhah kita butuhkan setiap saat. Kita butuhkan hati kita selalu hidup. Ya, selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang hidup. Hati yang terjaga. Di mana dia memiliki kepekaan terhadap ketidakbaikan, ketidakbenaran, ketidaksesuaian dengan manhaj kebenaran itu sendiri. Oke? Nah, inilah pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Semoga hati-hati kita ini selalu terjaga. Semoga hati-hati kita ini selalu bangun. Semoga jiwa-jiwa kita ini selalu ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, kita pun tidak lupa daratan karena kita yakin bahwa semuanya hanyalah sementara dan tidak boleh mengikat hati dan jiwa serta pikiran kita, ya, karena kita punya obsesi yang jauh-jauh lebih penting daripada batasan obsesi-obsesi duniawi. Karena kita punya obsesi, bahkan tujuan kita, visi kita adalah kita berada di dalam surga Allah yang kekal dan abadi.